salam gembok Makkah, yang jawab salam moga pergi ke Mekah. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, yang saya banggakan dan saya sayangi, beserta lomba dakwah ekonomi syariah yang cantik-cantik seperti Zaskia Gotik dan yang tampan-tampan seperti Afgan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan yang tak terukur, dari tukang cukur hingga tukang sayur, dari tukang kubur hingga tukang gali kubur, semuanya hidup subur dan makmur, meski kadang lupa untuk bersyukur. Astagfirullah. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pelopor ekonomi yang al-amin, satu-satunya nabi yang rela berlayarkan di tengah lautan, bernafaskan di ujung pedang demi menegakkan sebuah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, modernisasi yang merupakan wujud dari kemajuan ilmu pengetahuan manusia seringkali tidak sejalan dengan kondisi iman dan takwa. Tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nikmat dunia dan memenuhi hawa nafsunya. Tindakan perampokan, pembegalan, penipuan, pencurian merupakan contoh dari cara-cara yang tidak halal untuk mendapatkan harta, yang marak sekali diberitakan di media dan seringkali meresahkan dan merugikan. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Namun sayang hadirin, kewajiban ini di era sekarang justru sering tercemari oleh berbagai syubhat dan transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Noya Rasyada Maharatuha, menyampaikan ceramah yang berjudul Pentingnya Gaya Hidup Halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ekosistem ekonomi, gaya hidup halal adalah wujud dari terkaitnya seluruh aspek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup halal bersumber dari ajaran agama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia yang mengedepankan kebersihan dan kesehatan. Ketika seseorang sudah menerapkan gaya hidup halal, itu berarti ia telah memegang prinsip, standar, dan nilai yang diperbolehkan dalam agama Islam. Namun, meskipun bersumber dari nilai-nilai agama Islam, gaya hidup halal bisa diterapkan oleh siapapun, sebab ajaran agama Islam bersifat universal. Halal dan haram bukan hanya sekedar makanan dan minuman yang kita konsumsi, namun halal dan haram adalah seluruh persoalan kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, gaya hidup halal pada akhirnya akan mendorong umat muslim untuk menaruh minat pada produk-produk yang sudah dikategorikan halal sesuai dengan ajaran agama Islam, termasuk dalam memilih produk sebagai contoh asuransi syariah. Sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa penerapan gaya hidup halal sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena hal ini sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal juga menjadi pintu agar doa-doa kita tidak terhalang, menghindari kita dari api neraka, menghindari kita dari timbulnya penyakit,
akhir tidak mengikuti langkah syaitan. Masya Allah. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita peduli. Apakah apa yang kita gunakan selama ini sudah termasuk dalam lingkup halal? Sebab apa yang haram akan tetap haram meskipun semua orang melakukannya. Tetaplah berpegang teguh pada prinsip ajaran agama Allah, bukan terhadap apa yang egomu inginkan. Tidak peduli yang haram demi kelihatan keren. Jangan ya dek ya, jangan. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mendorong kita untuk bersama-sama mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang mengumpulkan kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tak merdu melantunkan ayat. Saya tak pandai merangkai kata menjadi kalimat. Dan saya tak mahir berceramah seperti ustaz. Namun, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhirul kalam, undur ma qala wa la tandur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah.